Hai sahabat LBI, bertemu lagi di Kamar LBI, kanal YouTube atau programnya kanal YouTube LBI yang kita bercerita di sini tentang budaya, bahasa, dan berbagai hal termasuk tentang masa depan. Yang namanya kamar itu kan kita kan biasanya gunakan untuk beristirahat sejenak, belajar juga di situ, bahkan berkhayal untuk menyusun masa depan. Kadang-kadang di kamar kita juga mengajak teman kita untuk berbicara hal-hal yang biasanya sih rahasia ya. Nah, kebetulan hari ini saya ditemani oleh Libi dulu. Ini maskotnya LBI, dan lebih penting lagi di sini saya ditemani oleh Ibu Lili Cahyandari. Perlu saya sebutkan lengkap? Tidak usah. Ibu Lili Mas Cahyandari. Abe, selamat siang. Selamat siang dan Ya. selamat kapanpun, karena di YouTube nontonnya kapan aja Iya. kan ya. Sahabat LBI, Ibu Lili Cahyandari ini sudah lama ada di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Kalau dulu namanya Fakultas Sastra, yang dulu belajarnya di sastra Jerman ya Bu ya. Iya, betul. S1 prodi S1. Jerman ya. S3-nya di Jerman. S3-nya di Jerman. S3-nya di Jerman di Humboldt University. Iya. Betul ya. Di Berlin. Tahun ya. berapa itu? Wah, itu dari tahun 2000-an sampai 2007 ya. Sampai udah lama juga 2007 lama, ya. Ya. Hampir 20 tahun yang lalu. Betul, ya. S3 20 tahun yang lalu. Dulu penelitiannya tentang Jerman atau lebih ke Indonesia? Karena saya dulu di prodi Jerman dan mendapatkan beasiswa dari DAAD. Jadi memang penelitiannya lebih tentang bagaimana reunifikasi Jerman. Dan itu bagaimana juga ada yang namanya kita lihat wilayah budaya setelah penyatuan itu kan terjadi perubahan besar yang pergeserannya konteks budaya di sana juga terjadi agak sedikit limbung saat reunifikasi. Berkaitan dengan sejarah, politik, dan budaya. Sejarah, politik, dan budaya, ya. Oke. Penelitian tentang Indonesia juga banyak dong? Penelitian setelah pulang ke Bali malah lebih banyak ke kajian Indonesia. Dan kemudian saya sempat juga memimpin lembaga kajian Indonesia dulu. Tempatnya juga di sini dulu lembaga kajian Indonesia. Lembaga kajian Indonesia atau PPKB kan? Dulu ada PPKB dan juga ada lembaga kajian Indonesia di masa Pak Dekan. Lembaga kajian Indonesia ya. Adrianus ya. Masih berjalan nggak sih? Setelah itu ada peleburan lagi antara lembaga kajian Indonesia dengan PPKB. Dan saat ini sedang memimpin FIB sebagai wakil dekan. Sekarang diberikan amanah untuk menjadi wakil dekan di bidang administrasi dan juga administrasi umum dan Ventura. Ya, dan kerjasama dengan pihak-pihak luar ya, bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Sahabat LBI, ngomong-ngomong dengan Kak Lili, saya panggilnya boleh ya? Boleh. Ya, walaupun sudah S3-nya lulusnya udah lama, kita panggil kakak aja deh. Karena kita lagi di Kamar LBI. Dengan Kak Lili, kita tentunya akan bicara tentang budaya. Ngomong-ngomong tentang budaya, kita juga pasti berkaitan dengan seni. Nah, sahabat LBI sendiri sebenarnya kalau soal seni itu lebih lebih hafal tari tradisi Indonesia atau lebih hafal koreonya Blackpink misalnya gitu. Ya, atau lebih hafal lagu-lagu dari luar daripada lagu-lagu dari Indonesia sendiri. Nah, ini kalau misalnya sahabat LBI kebetulan bisa ngetik, tolong dong di sini ya. Lebih hafal mana sih seni? Lebih bisa mana? Seni Indonesia, tradisi Indonesia, atau seni dari luar? Gitu ya. Sambil ngomong-ngomong di sini dan juga lihat-lihat di bawah situ juga ada tautan mungkin yang akan dipasang tentang lamannya LBI juga ada di sana kan ya. Klik dong lamannya LBI, keren loh ya. Udah makin modern aja lamannya. Nah, kita ngomong-ngomong dulu, yang saya tahu Kak Lili pernah meneliti tentang Serat Centini yang diadaptasi dari musik hip hop Kill the DJ dan tari Centini Gunung gitu ya. Di situ ada sekularisasi dan penonjolan sisi
sensualnya gitu ya. Iya, Ya. iya. Dan menurut Kak Lili sendiri pembunuhan ini dianggap sebagai pembunuhan tradisi atau justru cara cerdas agar tradisi tetap hidup dan dilihat generasi muda? Ya, itu tulisan saya 2 tahun yang lalu 2 ya tahun yang terkait lalu. tentang Serat Centini ini. Ini menarik ya karena kalau kita lihat Serat Centini itu sendiri kan memang sudah lama usianya. Dan bagaimana kemudian Serat Centini ini oleh para generasi muda diadaptasikan, dialihwahanakan menjadi karya-karya kontemporer. Dan karya kontemporernya itu bahkan yang menarik ada dari penelitian itu ada pemusik hip hop Indonesia yang Kill the DJ ya memang terkenal yang mengadaptasi Serat Centini itu menjadi kajian atau menjadi teks yang menarik sehingga tematiknya sama begitu ya. Serat Centini itu kan punya nilai-nilai tradisi yang kuat sekali dan dia juga lebih ke keyakinan spiritualisme. Tapi bagaimana Kill the DJ bahkan mengangkat itu menjadi sesuatu yang punya makna dengan hip hopnya itu ya. Dan itu malah bisa membawa ke internasional ya. Jadi Kill the DJ bahkan bisa membawa lagu hip hop tentang Centini ini ke Amerika begitu ya. Dan itu menjadi review juga bagi orang Amerika terkait dengan Serat Centini. Oh, jadi review di Amerika? Iya, menjadi review juga karena ketika dibawa ke Amerika juga melibatkan seniman-seniman tradisi kita yang sudah mendunia macam Soimah gitu. Jadi yang ikut menyanyi juga Soimah gitu ya. Dan kemudian terkait dengan tadi alihwahana yang lain dari Serat Centini itu malah menjadi tari tradisi ya, tari kontemporer, tradisi tapi yang kontemporer yang membawa nama Centini Gunung gitu ya. Dan di dalam Centini Gunung ini tariannya juga mengangkat nilai-nilai yang tentang kebebasan perempuan begitu ya, yang expose olah tubuh yang sensualitas nggak sih sebenarnya? Ada mengangkat nilai sensualitasnya juga sehingga ada pergeseran ya. Namun itu saya rasa sesuatu yang dinamis ya. Teks itu sendiri dibuat sudah lama dan kemudian dari pembacaan yang baru tentu saja kan ada nilai interpretasi yang berbeda. Oh gitu. Ya. Oke, di zaman saya angkatan apa kalau saya sebutnya ya, mungkin saya boleh milenial tapi terlalu awal kalau disebut milenial. Yang kami ketahui bahwa Centini itu adalah Kama Sutranya Indonesia gitu. Nah, kalau sahabat LBI terutama yang Gen Z, yang sahabat LBI tahu tentang Serat Centini itu apa sih gitu ya. Nah, tapi boleh ditulis juga di sini ya di kolom komentar. Tapi sebenarnya apa sih Serat Centini? Banyak nggak tahu. Jadi Serat Centini itu adalah sebuah serat yang memang klasik ya, dibuat di abad 1800-an lebih ya. Sebelum memasuki awal masa abad ke-19 ya. Dan di dalam Serat Centini itu sebetulnya kalau dibilang Kama Sutra mungkin karena terlalu banyak yang sudah membaca dan kemudian secara tidak runut gitu ya. Jadi sebetulnya malahan konteks dari Centini itu lebih ke tentang nilai-nilai sosial pada masa itu dan bagaimana pitutur-pitutur atau nilai-nilai yang kebijaksanaan itu diantarkan melalui hal-hal yang sifatnya profan. Jadi bukan nilai-nilai yang religius. Namun Centini itu kan 12 jilid. 12 jilid. Jadi di awal itu memang sisi yang profan. Ya profan di mana masyarakat dan juga kegemarannya masyarakat di masa itu, terutama juga ada nilai yang seperti hal-hal yang sifatnya ada nilai sensualitas, tapi itu lebih nantinya diantarkan ke bab-bab berikutnya adalah pencarian jati diri manusia yang adiluhung. Dan puncaknya adalah setelah melewati hal-hal yang sifatnya profan itu tadi, yang tadi dibilang kayak Kama Sutra itu.
akan terjadi keseimbangan pengertian tentang nilai manusia. Jadi ini sebenarnya tentang religiusitas Religiusitas yang bukan sensualitas bukan sebenarnya ya. sensualitas. Kalau Bahkan baca baru bab 1 iya, gagal iya, memahami seluruhnya ya. betul, betul. Tapi memang ada sisi di mana pada buku ketiga dan keempat itu yang paling dominan itu membawakan tentang apa itu nilai-nilai apa ya, nilai-nilai apa yang sifatnya ada nilai sensualitasnya di situ. Tapi untuk yang namanya kenikmatan dunia gitu. Jadi kenikmatan dunia atau ya gambaran yang sifatnya ada apa ya mengalir, supaya mengalir, dan mungkin itu yang membuat pembacaan terhadap Centini itu banyak. Jadi terbuka pada masa itu, banyak yang membaca Serat Centini itu. Nah, namun pada bab-bab selanjutnya mulai itu makin jarang dibahas, dan tokoh utama dari Serat Centini ini sudah mulai masuk ke wilayah-wilayah yang religius. Yang religius. Ya, dia pertemuan di awal ketika masih sangat muda ya, dan kemudian masuk ke nilai-nilai religius, menemukan tokoh-tokoh para imam ya, itu sudah mulai ada islamisasi di Jawa. Mulai mereka yang tokoh utama menimba ilmu tentang nilai-nilai rohani ya itu. Nah itu jadi salah satu pesannya dari sini ya kalau kita tangkap. Kalau baca itu jangan awalnya aja, harus komprehensif. Sahabat LBI kan sering juga ya lihat orang kalau di Instagram itu kalau atau di apa media sosial baru baca awalnya aja langsung komentar gitu, nggak ngelihat secara keseluruhan. Betul. Termasuk ini yang buku 12 bab itu harus dibaca keseluruhannya. Jadi temanya sebenarnya itu yang diangkat adalah bagaimana manusia dari ya seperti Candi Borobudur ya, betul. Apa tuh ya, dari kalau profan Candi Borobudur gitu ya. Kan dari profan ke religiusnya itu diantarkan dengan tahapan-tahapan tangga ya, yang menuju ke sana, relief yang ada di tangga paling bawah tentu saja masih sangat ya mengumbar dunia ya, apa itu kenikmatan dunia dan sebagainya, tapi pada tahapan-tahapan selanjutnya dia sudah lebih apa ya, sudah lebih menuju ke sifatnya nantinya ke nilai-nilai religiusitas sampai spiritualitas gitu ya. Nah intinya juga untuk Serat Centini ini saya membaca dari transkripsi karena keahlian saya adalah susastra dan saya melihatnya dari jadi bukan filologi gitu ya, saya bukan ahli teks lama begitu ya. Namun karena teks lama itu juga sudah dibantu oleh para ahli filologi di Indonesia untuk dialih bahasakan dari bahasa Jawa ya, guna ke bahasa Jawa di abad 18 menjadi bahasa Indonesia. Nah, jadi saya menyarikannya dari bahasa Jawa yang masih Trans Jawa ke juga terjemahannya, dan kemungkinan besar Gilles de Didier itu juga membaca dari terjemahan-terjemahannya. Bukan dari yang aslinya. Bukan yang dari aslinya, tapi yang menarik adalah Gilles de Didier masih mampu membawakan teks tersebut dengan nilai-nilai yang hampir sama. Jadi dia tidak mengarahkan pada nilai-nilai yang sifatnya tadi yang profan tadi, tapi lebih ke nilai-nilai religinya gitu ya. Cuma dibungkus dengan hip hop. Dengan hip hop ya. Sementara yang tari itu malah terbalik gitu ya. Yang tari itu dia lebih mengekspos nilai sensualitasnya. Artinya tari ini lebih pada nilai-nilai yang orang-orang nganggapnya secara stigma terhadap Centini itu. Jadi malah mengiyakan. Karena teman saya juga pernah membuat karya ini juga, art performance, dia justru terlihatnya sangat-sangat religius sebenarnya gitu, tentang kehidupan manusia, bukan hanya tentang ya sensualitas itu kan, seksualitas pun juga sebenarnya adalah kebutuhan dasar manusia kan gitu ya, termasuk makan dan minum kan gitu. Nah tapi Serat Centini yang
tahun 1800-an itu kan memang dibuat oleh si sastrawannya, disesuaikan dengan nafas zamannya. Betul, betul. Ketika orang mau membaca waktunya berjam-jam, Iya. kan gitu ya. Masih banyak waktu. Masih banyak waktu ya. Iya, belum ada YouTube, belum ada nilai. Sekarang ini kan orang itu kebanyakan waktunya adalah bahkan makan saja itu tidak bisa tidak didampingi oleh gadget ya. Bahkan makan hanya untuk makan 5 menit atau 10 menit itu kita tangan kiri memegang gadget, tangan kanan memegang sendok, atau piring kita ditemani oleh gadget dan kita makan didampingi itu. Itu tentu saja akan melanggar kalau kita lihat dari peraturan tata krama makan, di mana dalam tata krama makan itu biasanya kalau ala barat adalah piring, kiri kanan itu sendok, garpu, pisau ya. Lalu di sini sebelah kirinya ada yang untuk sup dan sebagainya. Sementara di sini gadget dan bahkan bisa 3 ya. Jadi ada handphone, ada tablet, dan ada semuanya. Mungkin table manner-nya di Eropa sekarang sudah berubah juga. Sudah berubah juga. 80-an saya masih ingat banget itu. Sendoknya kok beda-beda gitu. Mungkin sekarang gadgetnya yang urutan gadgetnya yang dibedakannya kali ya. Betul. Ya itu karena sekarang ini kalau zamannya Centini mungkin untuk membaca itu bisa 1 malam 1 lembar. Ya lalu dirasakan. Jadi orang ingin tertarik membaca lagi selanjutnya. Sehingga ketika 1 tahun itu 12 bab itu mungkin selesai ya. Berarti si Kildi DJ ini sudah dianggap berhasil dong menyampaikan pesan. Berhasil, saya anggap berhasil. Meskipun dan berhasilnya adalah ketika dibungkus dengan hip hop itu ada nilai peleburan ya. Peleburan antara tradisi dan global. Karena dalam hip hopnya itu tetap diiringi juga oleh instrumen yang sifatnya meskipun musik hip hop tapi masih dicampur oleh instrumen yang Jawanya ada, dan dia juga mengenakan bajunya ketika tampil juga ada yang seperti soimah tetap menggunakan kain panjang, kebaya, tapi penyanyi dari Kildi DJ itu dia pakai baju yang hoodie gitu ya, yang American sekali gitu. Jadi itu perkawinan tradisi dan global ya saya rasa. Tapi si lagu ini sebenarnya juga menampilkan sensualitas atau enggak sih? Tidak. Bahkan sebetulnya lagu ini dia buat saat kondisi yang sangat waktu itu rentan ya secara sosial, karena itu dibuat ketika sedang COVID ya. Oh gitu. Ya, jadi awal-awal itu mereka bikin podcast dengan mengangkat nilai ketuhanan itu. Jadi yang dia di dalam lagu hip hop itu dia serukan, yang dia serukan adalah nilai-nilai ketuhanan itu. Ketika Tuhan itu ada. Dan itu memang sesuai dengan atau menyambung dengan konteks COVID yang semua orang sudah give up ya, kita mau kemana gitu. Jadi seni itu memang disesuaikan dengan zamannya. Ketika di zaman COVID, apa yang kita pikirkan itu masuk ke dalam seni juga gitu ya. Dan disesuaikan dengan selera masyarakatnya. Saat ini kan orang sukanya hip hop, tapi tetap kita tampilkan juga budaya kita di sana, musiknya juga. Bahkan sampai ke alam pikiran budaya kita masuk ke sana juga. Tapi benar nggak sih Bu kalau misalnya Bu lagi manggilnya kakak. Benar nggak sih Kak kalau misalnya seni itu harus, supaya seni tradisi kita itu harus istilahnya apa ya, kan kalau selama ini kan seni tradisi kita itu dianggap sebagai seperti gadis desa yang baik-baik gitu ya. Tapi kalau mau disesuaikan dengan masa kini itu jariknya itu harus diangkat dikit gitu supaya dilihat orang gitu. Kira-kira gitu nggak sih? Saya rasa itu selera ya, selera. Namun terkait dengan nilai ini kan kita tradisi ya. Tradisi itu dibuat dengan serangkaian tata cara yang memang teruji dari tahun ke tahun ya, namanya tradisi itu. Artinya dari keturunan satu ke keturunan yang lainnya. Dan ini teruji lagi sebetulnya, tradisi itu dinilai sekarang hari ini milenial. Kita tentu saja di sini peran dari
pengkaji budaya itu penting ya. Atau yang selain pengkaji budaya juga orang-orang yang mempertahankan budaya, identitas budaya. Contohnya sampai hari ini masih banyak sanggar tari, ya, dan ya banyak juga yang sampai hari ini masih berkutat dalam seni tradisi, menyumbangkan segenap energinya untuk seni tradisi. Ada juga yang ada, kalau saya lihat ada dua. Yang satu tuh betul-betul ingin relawan gitu ya. Tapi ada satu juga pihak-pihak yang mencoba menjadikan tradisi itu komoditas. Uang dong berarti? Ya, seperti yang kita lihat dari ada, atau bisa komoditas uang. Satu lagi yang nilainya adalah konteks kesenimanan ya. Contohnya seperti Kiel the DJ, dia sampai belajar dengan centini itu ya. Dan dia mengambil satu bagian yang sangat penting dari centini itu yang jarang dibuka oleh orang, berarti dia riset. Kalau tanpa riset dia nggak bisa dia mengambil bagian yang ruhnya itu. Jadi bahwa kuasa Tuhan itu ada, misalnya gitu. Dengan bahasa Jawa ya, kuasa Tuhan itu ada, dan kita semuanya mencoba berserah kepada nilai ketuhanan itu. Nah, tapi dalam bahasa Jawa dan diulang-ulang. Dan memang Kiel the DJ banyak mengemban itu tadi ya, konteks tadi ya, bahwa tradisi dan global ini akan disandingkan begitu. Nah, kalau kita lihat tadi Mas Abi menyatakan ada tarik jari gitu ya. Ini menarik karena di satu sisi sebetulnya jari zaman dulu itu emang bisa ditarik dan bisa diturunkan gitu ya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kalau untuk konteks bahwa kita lihat ada banyak sekali pendekar-pendekar perempuan ya di masa lalu. Ya, yang juga turun lapangan ya, dan dia naik kuda berarti jarinya itu tersingkap ya. Nah, artinya kan tidak mungkin naik kuda pakai jari yang ya, seperti sampai panjang. Tentu saja dia menyingkap sampai hingga lutut ya. Karena dia harus memegang kendali kuda. Artinya jari itu sebagai tradisi juga sudah mengalami banyak penyesuaian gitu. Nah, terkait dengan tarik jari, terkait dengan nilai global, saya rasa itu sebetulnya disesuaikan dengan selera. Ada yang seperti halnya juga kita melihat hanbok sekarang jadi busana muslim. Ya, betul. Kita bisa lihat pada saat Lebaran kemarin tuh hanbok jadi busana muslim. Oh iya, yang double itu tuh asalnya hanbok sebenarnya itu ya. Itu sekarang kemarin itu di Tanah Abang banyak sekali model busana muslim, model hanbok. Dan ketika Lebaran kemarin ini kira-kira bulan Maret kemarin itu sampai banyak sekali di Tanah Abang ya, dan itu viral di TikTok dan sebagainya. Betul. Nah, dan yang menarik, Pak, ibu-ibu juga banyak membeli gitu ya. Artinya itu semua selera ya. Hanboknya ketika dipertanyakan mau nggak jadi busana muslim, juga mungkin dari pihak pemegang tradisi hanbok juga mungkin kita tanya Ibu Ocha kali ya, sebagai kepala LBI yang mungkin juga dari kajian Korea, pasti juga akan berpikir ini hanbok kok jadi seperti itu. Namun ya kita tidak bisa menghindarkan diri ya, karena pranata budaya dan pranata seni itu terus bergerak. Belum tentu berarti sebuah paralel, kesenian ya. Itu tradisi itu kita melestarikannya bukan dengan menjaga bentuknya seperti itu, pakemnya nggak boleh diubah-ubah. Kita harus sesuaikan dengan zaman, terima juga hal-hal bagus yang dari luar, kita kombinasikan, kita adaptasikan menjadi sesuatu yang tetap kita. Contohnya tadi intinya busana muslim tapi gayanya hanbok gitu ya. Iya. Bukan hanboknya tapi intinya kan di busana muslimnya itu kan. Sebetulnya kan kita kembalikan lagi bahwa manusia itu berbudaya itu untuk mempertahankan survival sebetulnya dulunya. Kata nilai budaya itu kan berkaitan dengan keberlangsungan hidup. Jadi zaman dulu ketika belum ada mobil, semuanya dengan kuda. Lalu bagaimana kuda ini diberikan nama-nama. Ya, jadi ada budaya-budayanya ya. Belum ada Mercedes-Benz, belum ada
mobil-mobil yang mewah. Maka kuda itu menjadi ya turangga itu menjadi nama-nama yang baik, nggak cuman kuda. Jadi itu sebetulnya kan berkaitan dengan nilai survival atau keberlangsungan. Nah, di masa lalu alam itu masih menjadi penjaga ya, sehingga semua yang berkaitan dengan alam itu direfleksikan dengan penamaan-penamaan. Bahkan kita nggak boleh memanggil harimau dengan sebagai macan, tapi misalnya sebagai kakek, sebagai dipanggil dengan ki, dengan apa. Nah itu proses itu sendiri adalah bagaimana manusia itu menjaga keberlangsungan yang ada di dalam kehidupannya dia. Dengan cara apa? Ya berbaik sangka dengan alam. Ketika di masa tradisi lama ya, berbaik sangka dengan alam. Bahkan ketika ada hujan, petir dan sebagainya, kita kasih nama petir itu begitu ya. Ini namanya petir ini, petir ini. Nah sekarang juga sebetulnya badai itu diberi nama kan selalu ya. Namanya ada badai. Dulu Katrina, Ya contohnya. itu sebetulnya upaya-upaya kita berupaya untuk mendekatkan diri dari fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, namun kan di dalam prosesnya nilai tradisi yang tadinya dibungkus dengan kepekaan-kepekaan sosial tadi di masanya gitu ya, itu tentu saja adalah suatu produk yang dibentengi oleh kepentingan-kepentingan di masanya. Ketika tentu saja tradisi kan selalu cair sifatnya, artinya budaya adalah sesuatu yang cair. Bukan yang harus pakem seperti itu. Jadi ketika di masa yang sekarang tentu saja bentengnya akan berbeda. Kita menggunakan kebaya, misalnya ada kepentingan identitas, kita dikuatkan supaya ya kalau Korea jual hanbok, masa kita nggak jual kebaya gitu ya. Akhirnya ada cara-cara survival kita yang lain ya. Nah, namun bagaimana mempertahankan tradisi sementara pengetahuan tentang tradisi ini kan lama-lama juga yang sepuh-sepuh juga meninggal misalnya, sehingga pewarisan ini kita memang penting, tapi kan tidak semata-mata gitu ya, tidak semata-mata harus itu ada ya. Artinya sangat dimungkinkan kemudian budaya lama atau tradisi tadi bertemu dengan nilai-nilai baru. Kali ini waktu di Jerman waktu itu kan melihat juga bagaimana budaya Jerman itu ya. Keseniannya juga ditampilkan gitu ya. Kalau kita lihat Jerman pasti ingatnya tuh Jerman adalah sesuatu yang modern gitu. Nah, Jerman sendiri sebenarnya mempertahankan nggak seni tradisi mereka, budaya mereka dan alam pikiran mereka masih pertahankan nggak? Itu atau mereka biarin aja gabung dengan dengan budaya global campur aduk. Betul. Ya kalau ini pertanyaan yang menarik juga karena Jerman juga negara yang kita anggap sebagai salah satu negara industri besar ya dunia di bawah Amerika Serikat kan. Dan kalau di konteksnya Eropa ya cukup leading karena sampai hari ini Jerman juga memegang peran di dalam Uni Eropa. Artinya dia leading ya sejak masanya di masa dibuatnya kesatuan negara-negara secara ekonomi menjadi Uni Eropa, Jerman masih memimpin sampai hari ini untuk Uni Eropa itu dan belum digantikan negara lain. Dan leading tentang mata uangnya, euro dan sebagainya. Nah di satu sisi Jerman sendiri itu pernah ada masalah. Jerman di masa awal abad 19 pernah jadi tantangan juga bagi internasional. Seperti hari ini kita harus menghadapi Amerika ya. Jadi merasa sebagai negara adik kuasa gitu. Terus paham ultranasionalisnya kuat sekali begitu karena adanya fasisme yang dipimpin oleh Hitler, sehingga merasa bahwa ras Jerman paling tinggi dibandingkan ras-ras lain. Nah itu yang kemudian mengakibatkan kekacauan ya, dan juga akhirnya ya kehancuran dari bangsa itu sendiri pada tahun 45 sehingga dia kalah perang kan.
Dan mulailah mereka menyusun strategi kebudayaannya, bahwa ada kesalahan di dalam persepsi terkait dengan fasisme ini, terkait dengan nilai-nilai ultranasionalis ya yang kita sehingga mereka mencoba untuk beradaptasi dengan nilai global secara lebih besar persentasenya. Namun nilai-nilai kejermanan itu kan mereka tetap pelihara dengan cara mereka mengadakan festival ya, atau mereka juga tetap mempertahankan tradisi-tradisi yang memang sudah ada seperti Oktoberfest itu. Jadi Oktoberfest itu di bulan Oktober ketika memasuki masa musim dingin gitu ya, itu biasanya ada pesta rakyat. Dan itu di daerah-daerah tertentu seperti di München, di mana itu dirayakan dengan membahana ya. Dan yang menarik adalah, tapi ini yang menarik, Oktoberfest itu mampu membuat sebuah kegiatan atau festival yang menarik juga orang lain gitu ya, menarik orang lain masuk ke dalam ranah itu. Artinya perempuan dari berbagai daerah ikutan bergabung menggunakan baju-baju tradisi lamanya, dan bahkan yang non Jerman juga ingin ikut masuk, misalnya dari negara-negara Eropa sekitarnya itu ingin merasakan bagaimana sih tradisi Oktoberfest itu. Artinya Jerman masih mampu mengemas tradisi lokalnya menjadi tradisi dunia ya, sehingga Oktoberfest ini orang dari berbagai negara ingin datang ke situ hanya untuk Oktoberfest. Ini kan semacam karnaval ya? Iya, ada karnavalnya, ada cara makanan kuliner yang memang khas disediakan di situ. Kalau selama ini saya berpikir bahwa orang Jerman itu dia apa itu istilahnya ya, sendirian aja, soliter gitu ya, bukan masyarakat yang guyup gitu. Tapi kalau dalam budaya, dalam tradisi ini, festival ini, mereka sebenarnya terlihat guyup atau enggak sih sebenarnya? Iya, artinya kemandirian memang menjadi ciri khasnya budaya Jerman ya, kemandirian dan keteguhan kalau kita bisa lihat ya, soliditas kita bilang ya. Namun soliditas itu juga akan tampil di dalam tim yang juga baik. Kita bisa mengenal bagaimana kerja tim Jerman itu juga baik ya, untuk misalnya bola itu kan nggak terkalahkan karena soliditasnya pemain full Fußballmannschaft gitu ya, kita bilang grup bolanya Jerman itu kuat semua ya, mulai Bayern München dan sebagainya. Namun kalau untuk tradisi juga mereka untuk sesekali ya, artinya untuk di mana hari itu menjadi hari tradisi itu ada koherensi ya, ada nilai-nilai yang kemudian dibangkitkan, nilai identitas diri, dan mereka senang melebur kembali pada nilai tradisi itu. Dan mereka waktu itu menyusun strategi kebudayaan. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya sebetulnya strategi kebudayaan kalau untuk konteks yang Jerman ya, dia harus meninggalkan nilai-nilai ultranasionalisnya itu, karena itu sudah membawa mereka kepada satu kekeliruan ya, persepsi yang keliru gitu. Ya, Indonesia itu kan sendiri gimana? Menyusun strategi kebudayaan udah nggak sih sebenarnya? Sebetulnya ada ya. Kita kan selalu hampir dari tahun-tahun 90-an sampai sekarang kita itu selalu ada kongres kebudayaan ya. Kongres kebudayaan kita itu hampir tiap tahun ada. Oh gitu. Dan Kementerian Kebudayaan dari beberapa tahun lalu selalu ada kongres kebudayaan. Dan kongres kebudayaan ini sebetulnya mampu memberikan wawasan kepada baik para kita bisa bilang aktivisme budaya begitu ya, aktivis budaya atau para pengambil kebijakan di bidang budaya untuk memfokuskan dirinya terhadap pengembangan kebudayaan Indonesia. Dan kalau kita lihat Indonesia itu sekarang sudah punya undang-undang kebudayaan. Mungkin sahabat LB tahu nggak isi undang-undang kebudayaan itu sebenarnya apa sih? Mestinya diberikan di SD, SMP, SMA ya, seperti halnya Undang-Undang Dasar 45 ya. Namun undang-undang kebudayaan itu lebih mengarahkan pada
pelaku budaya. Jadi pelaku budaya itu mendapatkan perlindungan dan juga bagaimana budaya itu kan berkaitan juga dengan penciptaan-penciptaan kesenian dan sebagainya. Itu bagaimana dilindungi oleh sisi hukum ya. Kalau di Korea, mereka punya blueprint bagaimana untuk mengembangkan budaya K-pop atau budaya Korea yang lebih populer, yang lebih modern. Di Tiongkok juga sudah melakukan itu, makanya kita biasa nonton drama Cina sekarang, gitu ya, selain film-film yang lain, gitu ya. Dan ini katanya juga digunakan untuk mempromosikan produk-produk hasil industri mereka. Orang beli Samsung mungkin karena beli handphone maksud saya gitu ya dari Korea. Itu mungkin juga karena dia tertarik melihat si tokoh-tokoh K-popnya itu pakai handphone itu gitu kan. Nah, Indonesia terpikir nggak untuk membuat itu? Saya rasa sekarang Indonesia itu anak-anak mudanya itu sangat sadar akan mawas akan media sosial. Media sosial itu mampu menggedor banyak hal yang di luar batas-batas geografis kita. Dan media sosial ini digunakan juga oleh baik orang Indonesia dalam lingkup batas Indonesia maupun geografis Indonesia, maupun orang Indonesia atau anak-anak muda milenial Indonesia yang diaspora ya, di luar negeri itu melakukan banyak Tapi itu kan Kak Lili, ini yang dilakukan oleh anak muda, tapi rancangan yang dibuat oleh pemerintah supaya kesenian kita yang membawa nilai-nilai budaya kita menjadi sebuah soft diplomacy ke luar negeri, ke bangsa lain, sehingga kita produk-produk kita disukai orang gitu ya, kita makin dikenal oleh orang. Itu sudah ada atau belum sebenarnya? Sebetulnya jauh sudah ada di masa, mungkin kalau kita kembali lagi di masa-masa tahun setelah Orde Baru itu Soeharto saya melihat ya, era Soeharto itu ada mulai, kelihatannya. itu kelihatan dengan itu ya batik. Lalu ini ya kalau dia dari fashion itu cukup ya, dan produk-produk makanan ya yang banyak dibuat ya, termasuk salah satunya Indomie ya. Indomie itu kan berbagai rasa ya, ada rasa apa macam-macam. Saya nggak bicara tentang ini. Brandnya nggak usah disebutkan di sini, tapi mie instan Indonesia itu cukup banyak disukai. Bahkan di Nigeria pun katanya dianggap itu produk Nigeria katanya, gitu. Kata mahasiswa Nigeria di sini. Nah, sementara kalau produk-produk lainnya seperti kita bisa lihat di luar bidang fashion, kita yang sekarang ini kita mungkin akan sangat terpukau melihat gamers Indonesia yang membuat game-game Nusantara ya, yang berdasarkan budaya Indonesia, cerita-cerita Indonesia. Cerita Centini belum ada ya. Cerita Centini itu sulit ya. Sulit. Tapi kalau tentang Majapahit, tentang Kediri, Singosari, dan yang menarik itu juga ada games tentang Hang Tuah gitu ya, armadanya gitu. Jadi itu sebetulnya perang kapal gitu ya. Itu menarik sekali dan mereka bisa membungkus mitologi atau legenda dan sebagainya ke dalam konteks yang sangat virtual gitu ya, dalam games ya, dan itu dibeli ya. Bahkan yang saya dengar itu, saya pernah juga menanyakan atau mewawancarain seorang pengusaha gamers Indonesia yang terjun langsung ke dalam budaya nilai tradisi tadi ya. Saya tanyakan apakah mampu menggait orang yang ngedownload games ini, namun disampaikan bahwa dia hanya investasi sekitar 1 M misalnya, tapi kecil, tapi dalam waktu beberapa bulan dia sudah mendapatkan puluhan M gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau dari puluhan M ini pastinya games ini tidak di-download hanya oleh orang Indonesia, tapi juga mungkin di-download juga atau diinstal oleh orang-orang di luar Indonesia. Tapi orang luar negeri juga kan belum begitu tertarik kalau dia nggak tahu itu apa sih sebenarnya gitu ya. Yang menarik mungkin dari sisi laganya, mungkin dari pilihan-pilihan sisi-sisi animasinya begitu. Itu menarik, dan kalau kita lihat banyak hal yang saya lihat di game itu, ada beberapa hal ya yang menarik itu, misalnya contohnya pakaiannya gitu, mereka menggunakan ada nilai
kain batiknya gitu Mhm. ya. Nah, itu sudah masuk di dalam konteks nilai globalisasi gitu. Jadi tradisi yang menyusup ke relung-relung gitu nilai globalnya. Dan itu cukup cukup bisa dijual gitu Iya. kalau saya lihat ya. Dan kalau anak-anak yang TikTok itu ya menggunakan, saya perhatikan menggunakan nilai tradisi juga masih banyak ya. Kalau saya lihat tuh pernah ada seorang bodybuilder gitu Mhm. yang dia menyampaikan bagusnya kunyit asem gitu ya. Oh. Nah, ini kan dia dengan baju yang memang nggak pakai baju tradisi ya, pakai bajunya nge-gym gitu Mhm. ya, baju yang umum gitu ya. Dan tidak ada satupun yang ditempelkan berkaitan dengan fashion tradisi, tapi yang diungkapkan nilai lokal sekali, yaitu kunyit asem ternyata mampu menurunkan berat dan sebagainya, dan dia Iya. bilang bahwa dia testimoni gitu, Mhm. bulan pertama dia minum itu berapa beratnya, lalu minum kedua dia berapa beratnya, dan dia imun sistemnya terbangun. Nah, Mhm. ini udah beda nih gitu ya, udah apa ya. Ya bisa jadi Heeh. suatu saat nanti matcha bisa dikalahkan oleh kunyit asam. Betul, itu yang kita harus upayakan ya. Iya. Iya. Jadi kalau kita lihat di sini budaya, Mhm. kalau teknologi memang Mhm. sesuai dengan Mhm. Mhm. industri, Mhm. teknologi memang bisa menghasilkan uang, Mhm. tapi kalau teknologi dimasukkan unsur budaya seperti tadi, Mhm. Mhm. pemikiran-pemikiran bangsa kita itu Mhm. akan lebih menguntungkan begitu ya? Jelas menguntungkan karena produk lokal itu kembali ke kita. Mhm. Jadi kenapa budaya itu menguntungkan kita? Mhm. Karena kalau kita misalnya mengangkat matcha, yang diuntungkan adalah devisa akhirnya. Devisa akhirnya. Ujung-ujungnya itu kan UUD ya, Iya. ujung-ujungnya duit. Kalau kita itu kunyit asem, banyak di sini kunyit Ah. asem, maka kitanya yang untung gitu. Mhm. Jadi masalahnya sih kembali ke sana. Misalnya kita mengangkat nilai tentang hanbok, tapi bahan sutra hanbok itu yang buat cuman Korea gitu. Iya. Ketika kita membuat hanbok tapi dengan nilai yang ada di Indonesia, kita jadi perlu jadi mengeluarkan devisa untuk membeli bahan tadi. Jadi Iya. sebetulnya kalau logika strategi kebudayaan itu dikembalikan pada sebetulnya apabila kita menggunakan itu keuntungannya itu di mana, itu mungkin lebih make sense untuk Mhm. anak-anak sekarang. Iya. Kita lebih untung nggak sih kalau kita tuh minum kunyit asam dibandingin kita minum matcha gitu. Secara selera kita mungkin terpenuhi nilai-nilai psikologis minum matcha di saat habis putus sama pacar, mungkin lebih punya nilai atau lebih punya kepuasan batin dibanding minum kunyit asem pas Mhm. lagi putus sama pacar gitu ya. Kayaknya yang ini agak nilai global ya, jadi kita agak lebih happy gitu. Tapi kalau kita ada kesadaran nantinya bahwa kalau kita terlalu banyak bergantung pada produk yang luar, udah Iya. pasti kita akan mengeluarkan resources Mhm. untuk membayar itu. Jadi sebetulnya kalau di sisi saya sih sangat simpel gitu. Mhm. Eee, Logika budaya itu kalau kalau akan menguntungkan apabila ya kembalinya ke kita diuntungkan nggak secara finansial. Jadi menurut Kak Lili, Heeh. eee, Fakultas Ilmu Pengetahuan Mhm. Budaya Mhm. itu memang selaras dengan industrialisasi? Eee, Industrialisasi itu sisi yang agak beda ya. Oh gitu? Fakultas ini didirikan untuk mencetak mahasiswa-mahasiswa yang kritis dan peka Mhm. akan apa itu nilai-nilai kebudayaan. Mhm. Dan untuk apa sebetulnya nilai-nilai kebudayaan itu diajarkan? Mhm. Nilai-nilai kebudayaan diajarkan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya agar kita mencapai yang namanya kemampuan kritis ya untuk Mmm. menilai kebudayaan di sekitar kita. Mhm. Dan itu makanya banyak sisi yang ada di sisi keilmuan, Mhm. mulai dari yang sejarah, mulai bahasa, Mhm. apa yang menjadi elemen-elemen budaya itu sejarah, bahasa, ada yang nilai yang sifatnya untuk Mhm. benda-benda bersejarah ya, dan juga sampai sekarang ini FIB sudah punya kajian informasi ya, Mhm. kajian yang dulunya dari perpustakaan sekarang Udah secara berubah ya ya? berubah karena Bukan nyusun buku sekarang udah lagi. bukunya sendiri sudah nggak ada, yang ada sistem informasinya. Maka dia lebih mengarah ke nilai-nilai yang sifatnya
digital humanity itu ya. Ya. Jadi sekarang ini semua ke sana dan tujuannya adalah mencetak ya manusia-manusia unggul yang mengetahui tentang tadi peradaban dan kebudayaan. Saya rasa bahasa itu merupakan salah satu elemen penting. Tapi kalau untuk internasionalisasi itu kita bisa melihat bahwa FIBUI itu kan punya program-program studi yang berkutat lebih banyak ke kemampuan kompetensi bahasa. Di samping yang non bahasa ya, seperti halnya sejarah dan sebagainya. Tujuannya adalah ya memang kondisi global saat ini mesti didukung, disupport dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Dan bahasa yang kita pelajari di FIB itu udah banyak sekali, mulai dari bahasa Asia, bahasa Eropa, bahasa Timur Tengah, dan kita juga mengarahkan sekarang pada kelas-kelas internasional ya, yang KKI itu kan untuk bahasa Arab sekarang sudah ada yang nantinya menjadi ada partner untuk bisa dengan Kairo misalnya ya. Tapi juga ada yang kita sedang susun persiapkan juga kelas-kelas KKI yang berkaitan dengan bahasa-bahasa yang lain ya. Jadi misalnya Inggris, Jerman, lalu Prancis dan sebagainya. Nah, LBI merupakan ini ya kerangka utama ya. Jadi manfaat belajar bahasa asing itu ada nggak manfaatnya untuk meningkatkan atau mempertahankan budaya kita, atau justru kita belajar bahasa asing malah kita melupakan budaya kita? Sejauh ini semakin kita belajar bahasa asing dan budaya asing, semakin kita mengenali diri kita sendiri. Oh, justru gitu ya? Iya, karena kalau kita bilang kita manggil orang itu dengan misalnya ayah gitu ya, kemudian berubah menjadi father gitu ya, atau dad gitu kan, jadinya ketika kita bagaimana ya, mampu nggak kita dengan Romo bahasa Indonesia, bahasa Jawa, kalau kita ada orang Jawa bilang Romo gitu. Nah itu dad dengan aksen yang berbeda, dengan gaya yang berbeda, dengan kita pasti akan mengingat nilai-nilai yang ada di dalam secara tradisional kita. Semakin kita belajar bahasa asing, semakin kita mengenal siapa diri kita. Iya betul. Minimal paling nggak contohnya gini deh. Kita selama ini nggak sadar ada bedanya kata kita dan kami, ya kan? Iya. Tapi begitu tahu bahasa asing, loh bahasa asing itu nggak punya Nggak ya? punya, betul. Nah, demikian juga dengan musim, dengan apa, semakin banyak musim yang dipelajari, musim semi, musim, kita akan bersyukur bahwa Indonesia itu 2 musim ya. Jadi nggak perlu baju anget gitu kan. Iya. Kecuali kalau kita pergi ke puncak, baru tuh baju anget perlu ya. Kalau enggak ya kita tropis ya. Jadi kalau kita mempelajari bahasa asing, kita makin mengenal budaya kita sendiri. Ketika kita makin mengenal budaya kita sendiri, kita makin bisa mencari, menggali lagi budaya kita, kita bisa perkenalkan ke seluruh dunia, dan itu suatu saat nanti bisa menghasilkan devisa. Betul, iya. Betul. Dan keuntungannya adalah keuntungan finansial gitu, bukan hanya keuntungan pribadi, itu iya. kesenangan saja esensi kan? Barter ya. Barter kan begitu, kalau kita ada yang beda kita mau beli gitu. Jadi gimana sahabat LBI, tertarik nggak untuk belajar bahasa asing, bukan hanya bahasa yang sudah kita pelajari selama ini? Kalau tertarik bisa di bawah sini mungkin ada linknya ya Kak ya, nanti masukin ya Kak ya, Kak Asep ya, linknya di situ. Dan jadi percakapan kita sebenarnya panjang kemana-mana. Tadi bagaimana budaya yang berkembang di Indonesia, yang tradisi sudah diangkat lagi menjadi lebih berkesan, modern, lebih bisa diterima orang luar gitu ya. Bahkan walaupun mungkin anak-anak muda kita juga belum begitu sadar bahwa itu adalah suatu kebanggaan buat kita gitu ya. Dan bahwa sebuah budaya bisa ditampilkan dalam sebuah kesenian yang membuat orang lain tertarik juga, dan itu bisa menghasilkan keuntungan bukan hanya untuk kesenangan pribadi, tapi juga bisa keuntungan finansial buat diri sendiri, buat untuk orang lain, untuk Indonesia sendiri gitu ya. Dan ini juga kita perlu untuk mengembangkan diri kita dengan cara belajar bahasa asing, supaya kita makin kenal budaya kita dan kita makin tahu mengembangkannya bagaimana budaya kita. Betul, gitu ya? Betul, ya. Iya, seperti itu Mas Abi. Jadi melalui mata
tentang dunia luar, kita akan pulang kembali ke rumah sendiri. Wow, Ya, udah ada quote-nya sendiri nih. Seperti udah mau ditutup, tapi memang kami mengucapkan terima kasih banyak Kak sama-sama Lili. Mas Abe. Ya, diharap mudah-mudahan bisa datang lagi ke sini. Oke, saya juga senang banget kok di LBI karena nyaman dan sangat internasional gitu ya. Walaupun ngobrolin tentang Centini tadi kita ya. Iya, tapi ini sudah internasional dan sama dengan itu siapa namanya? Cilibi. Nah, Cilibi ini kan melintas dari satu perairan ke perairan lain. Dan dia tetap saja ikan Indonesia ya. Oke, jadi makasih Mas. Kesimpulannya, kalau kita lihat di sini tradisi kita memang perlu dipoles gitu ya. Perlu tampil lebih bergaya lagi. Pakai filter pun oke lah gitu ya, supaya lebih tampil menarik, tapi jangan lupa budaya kita sendiri itu sebenarnya betul, apa, gitu betul, ya. Iya. Oke, seperti ada kata seorang chef namanya Jose Andres dari Spanyol, katanya dia pernah bilang begini, the modernity of yesterday is the tradition of today, and the modernity of today will be tradition of tomorrow. Yang artinya yang sekarang modern akan ya nggak laku juga nanti. Di masa depan. Artinya kita harus kembangkan terus budaya kita, harus kita pertahankan, bukan dengan cara mempertahankan pakemnya, tapi kita juga terima budaya dari luar, kita terima budaya itu berkembang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Kita akan bertemu lagi di program Kamar LBI selanjutnya. Dadah.